Saudaraku sebangsa setanah air, ada satu malam istimewa. Malam yang membawa rasa berbeda ke dalam hati. Malam yang sunyi tapi penuh makna. Malam yang mungkin bagi sebagian dari kita yang jauh dari rumah memicu rindu yang begitu dalam pada kampung halaman tercinta. Ya, kita sedang bicara tentang malam satu Suro. Malam yang bagi masyarakat Jawa bukan cuma ganti tahun di kalender, bukan pula malam untuk hura-hura atau pesta kembang api. Justru sebaliknya, inilah malam yang mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang dan menoleh ke dalam diri, mengingat dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Kemeriahan dan makna persatuan satu Suro. Siapa sih yang tidak kenal tradisi ini? Sebuah warisan leluhur yang begitu kuat, erat memeluk persatuan umat. Bagi masyarakat Jawa, tradisi ini sudah melekat di hati, menjadi kerinduan yang datang setiap tahunnya. Satu Suro, saudaraku, bukan sekedar pesta meriah, tapi rasa persatuan dan gotong royongnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Antusiasmenya sungguh luar biasa. Mulai dari anak kecil yang masih sibuk jajan di keramaian pasar malam, hingga para sesepuh dan bini sepuh yang bijaksana, semuanya menyambut tradisi ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Lihatlah berbagai pagelaran seni budaya digelar dengan megah. Ada wayang kulit yang bisa dinikmati hingga 3 hari 3 malam suntuk, mengajak kita menyelami kisah para ksatria dan kearifan Jawa. Tak ketinggalan, kesenian lainnya juga turut memeriahkan suasana. Kuda lumping dengan penarinya yang atraktif dan energik, Rea Ponorogo dengan topeng singa besarnya yang memukau, atau ketoprak yang menghibur dengan dialog jenakanya. Setiap desa seakan berlomba-lomba mempersembahkan pertunjukan terbaiknya demi menyambut meriahnya malam satu Suro. Tak hanya itu, saudaraku, antrean lapak-lapak pedagang dengan segala harapan keuntungan turut meramaikan setiap sudut jalan. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kemeriahan, menambah riuhnya suara tawa dan obrolan di malam yang istimewa ini. Di balik hiruk-pikuk kemeriahan, ada pula momen gotong royong yang mengharukan. Masyarakat saling bekerja sama, membersihkan makam desa tanpa memandang ini makam siapa atau makam keluarganya bukan. Semangat persatuanlah yang mereka jalankan, tidak peduli makam siapa, yang penting makam terjaga, terawat dan bersih. Ini adalah pelajaran yang dalam, saudaraku, mengajarkan kebersihan batin bagi manusia yang masih hidup. Sebuah cerminan bahwa hidup kita hanyalah sementara, dari tanah kita berasal, dan suatu hari akan kembali ke tanah. Dan tak kalah pentingnya, ada tradisi memandikan pusaka yang terkadang masih disalahpahami. Tradisi ini masih terus dilakukan sebagian masyarakat di Jawa. Konon, ketika orang yang mempunyai atau menyimpan pusaka, apabila sudah mendekati satu Suro, akan diberi isyarat melalui sebuah mimpi. Terkadang ada sosok dalam mimpinya yang hanya ingin minta mandi, menolak tawaran makanan atau lainnya. Artinya dan pada hakikatnya, memandikan pusaka itu adalah simbol dari kebutuhan untuk membersihkan diri, menjaga kesucian batin, dan merawat warisan yang berharga. Ini adalah pengingat untuk senantiasa menjaga kebersihan spiritual dan menghormati amanah yang diberikan, seperti merawat diri kita sendiri agar selalu bersih dari dosa dan kotoran hati. Makna satu Suro ketika budaya dan iman bersatu. Lantas, kenapa malam satu Suro ini begitu istimewa? Karena secara luar biasa, ia bertepatan dengan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriyah dalam kalender Islam. Nah, disinilah letak keunikannya. Tradisi leluhur kita ternyata bisa beriringan dengan ajaran agama yang kita yakini. Malam ini jadi waktu yang pas buat kita ngaca diri. Apa saja yang sudah kita lakukan setahun kemarin? Apa yang perlu kita perbaiki? Ini momen untuk memohon ampun, memohon berkah, dan meminta petunjuk dari Gusti Allah agar langkah kita di tahun baru ini jadi lebih baik dan berkah. Bisa dibilang malam satu Suro ini adalah bukti nyata bahwa budaya itu bukan penghalang iman, tapi justru bisa jadi jembatan. Tradisi yang diwariskan leluhur bisa jadi cara kita untuk lebih dekat dengan Pencipta, sekaligus melestarikan warisan berharga. Tradisi yang hidup, cerita dari leluhur untuk kita. 1. Tirakatan, lek-lekan dan topo bisu, mencari ketenangan batin.
Tradisi pertama yang paling kental adalah tirakatan atau lek-lekan. Artinya, begadang semalaman, tapi bukan buat main game atau nonton bola ya. Ini begadang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang cuma merenung, memikirkan hidup. Tujuannya sederhana, mencari ketenangan batin, membersihkan hati, dan berharap tahun depan lebih baik. Di beberapa tempat ada juga yang namanya mubeng peteng atau topo bisu. Ini jalan kaki keliling tempat sakral seperti keraton, tapi tanpa bicara sama sekali. Tujuannya melatih kesabaran, mengendalikan diri, dan mencari kedamaian yang sejati. Sebuah cara yang unik untuk mengisi ulang batin kita. 2. Jamasan pusaka. Menghormati warisan, bukan menyembah. Lalu ada tradisi yang sering disalahpahami, yaitu jamasan pusaka. Ini adalah proses membersihkan dan merawat benda-benda peninggalan leluhur seperti keris atau tombak. Mereka membersihkannya pakai air kembang dan minyak khusus. Nah, penting banget nih saudaraku. Ini bukan menyembah pusaka ya. Ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap warisan sejarah. Pusaka ini dianggap simbol perjuangan, kearifan, atau bahkan pengingat cerita-cerita luhur dari nenek moyang kita. Ibarat kita merawat foto kakek nenek atau peninggalan penting keluarga. Kita jaga, kita hormati, karena di dalamnya ada sejarah dan nilai-nilai yang tak ternilai. 3. Bersih desa, satu nyadran, satu bersih kali. Gotong royong untuk berkah bumi. Tradisi yang satu ini pasti bikin kita kangen kampung halaman. Bersih desa, nyadran, atau bersih kali. Ini adalah momen di mana seluruh warga desa, tua muda, laki-laki perempuan, gotong royong membersihkan lingkungan mereka, mulai dari sungai, mata air, hingga jalan desa. Mengapa? Ini adalah wujud syukur kepada Tuhan atas rezeki yang melimpah dari tanah dan air. Kita berterima kasih pada bumi yang sudah menghidupi kita. Setelah bersih-bersih, biasanya dilanjutkan dengan doa bersama dan makan bersama. Ini bukan cuma bersih-bersih, tapi juga momen mempererat silaturahmi, saling berbagi cerita, dan merasakan indahnya kebersamaan. 4. Selamatan, asatai kenduri, kebersamaan dalam doa dan hidangan. Siapa yang tidak kenal selamatan atau kenduri? Ini adalah acara doa bersama yang sederhana, tapi punya makna luar biasa. Selamatan bisa dilakukan untuk berbagai macam hal, syukuran anak lahir, mau nikah, pindah rumah, bahkan kalau ada yang meninggal. Doa bersama dipanjatkan, lalu hidangan khas seperti nasi tumpeng atau jajanan pasar disajikan. Selamatan ini adalah simbol kebersamaan, berbagi berkah, dan saling mendoakan. Di tengah kesibukan kota, momen seperti ini kadang jadi barang langka. Padahal ini adalah vitamin bagi hubungan antar manusia, pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri. 1. Sungkem dan nyekar, menghormati asal dan mengingat yang telah tiada. 2 tradisi ini mengajarkan kita tentang hormat dan bakti. Yang pertama sungkem, berlutut dan mencium tangan orang yang lebih tua. Ini bukan hanya formalitas, tapi wujud ketulusan, kerendahan hati, dan pengakuan atas jasa serta restu dari mereka yang kita hormati. Yang kedua nyekar atau ziarah kubur, mengunjungi makam orang tua atau leluhur, membersihkannya, menabur bunga, dan membaca doa. Ini adalah cara kita mengingat asal-usul, mendoakan mereka yang telah tiada, dan merenungkan bahwa suatu hari kita pun akan kembali. Ini bukan ritual pemujaan, melainkan wujud cinta kasih dan penghormatan abadi. Makna hakikat Islam dalam tradisi Jawa, sebuah keselarasan. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, apakah semua tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam? Jawabannya,
Jika kita melihat dari hakikat dan intinya, banyak sekali keselarasan yang indah. Tirakatan adalah bentuk muhasabah dan zikir yang sangat dianjurkan. Bersih desa adalah wujud syukur dan menjaga kebersihan yang sangat ditekankan dalam Islam. Jamasan pusaka bisa dimaknai sebagai merawat warisan sejarah yang berharga. Selamatan adalah bentuk silaturahmi, sedekah, dan saling mendoakan. Dan sungkem serta nyekar adalah wujud bakti pada orang tua dan mendoakan sesama yang sangat dijunjung tinggi. Tradisi-tradisi ini mengajarkan kita tentang kesyukuran kepada Tuhan, kebersamaan antar sesama, kebersihan hati dan lingkungan, serta penghormatan pada masa lalu. Nilai-nilai universal yang sangat dianjurkan dan bisa menjadi cara kita untuk lebih menghayati iman melalui kearifan lokal. Jadi, saudaraku, malam satu suro ini lebih dari sekadar perayaan tahun baru. Ini tentang menggenggam erat kenangan indah, merangkul kembali akar budaya kita, dan menguatkan hati kita di tengah laju zaman yang serba cepat. Ia adalah pengingat bahwa di balik kesibukan ada nilai-nilai luhur persatuan dan kebersamaan yang harus terus kita jaga. Bagi Anda yang rindu kampung halaman, ingatlah semangat tradisi ini selalu ada di hati kita, dimanapun kita berada. Ini adalah pengingat untuk selalu bersyukur, selalu menjaga persatuan, dan selalu eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Nah, saudaraku, kami ingin mendengar cerita Anda. Tradisi satu suro apa yang masih keluarga Anda jalankan di kampung halaman? Atau tradisi apa yang paling Anda rindukan dari momen satu suro? Mari kita berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar. Jika video ini menyentuh hati dan membuka wawasan Anda, jangan sungkan untuk like video ini, komen di bawah dengan cerita atau pertanyaan Anda. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga Anda, terutama yang merindukan kampung halaman atau perlu pencerahan tentang budaya kita. Dan jangan lupa subscribe ke channel Dana Revolusi serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edukasi dan pencerahan lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.